Kali ini kita akan lanjutkan sejarah Kalimantan Timur bagian kedua, yaitu sebut saja zaman baru, 1500-1800. Kalau dilihat dan dihitung dengan jumlah angka-angka tahun dari periode ini ke periode zaman sekarang, yaitu zaman kemerdekaan di mana naskah ini ditulis, maka relatif tercatat sekitar 300-400 tahun. Sumber-sumber ini adanya minim sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada. Ada sumber-sumber dari kerajaan itu sendiri, misalnya dari Kerajaan Kutai Kertanegara yang bernama Silsilah Raja-Raja Kutai Kertanegara ing Martapura. Dengan data yang sangat minim tadi, ditambah dengan informasi cerita rakyat, legenda yang telah dipisahkan dari unsur khayal dan irasional, literatur yang ada dan pengecekan di lapangan yang masih ada bekas-bekasnya, maka periode zaman kuno ini dapatlah diuraikan dengan hal-hal sebagai berikut: pertumbuhan dan perkembangan. Menurut beberapa sumber dari Kerajaan Kutai Kertanegara itu sendiri, maka kerajaan ini baru muncul fakta sekitar tahun 1300 di suatu tempat yang sekarang bernama Kutai Lama. Nama aslinya, Tepian Batu, dan menurut cerita rakyat disebut pula, Jahitan Layar. Letaknya tidak jauh dari tepi laut Selat Makassar di mana Sungai Mahakam bermuara. Rupanya ada kecenderungan munculnya kerajaan ini sebagai suatu akibat arus perdagangan yang melalui Selat Makassar pada waktu itu, yaitu arus perdagangan pelayaran dari Cina ke Jawa dan sebaliknya. Kampung Kutai Lama sampai sekarang masih ada, hanya letaknya agak ke pedalaman dan dilindungi oleh delta-delta yang menurut pemikiran penulis timbul kemudian akibat pengikisan dan pengendapan lumpur Sungai Mahakam. Sayang sekali sampai pada saat naskah ini ditulis tidak ada suatu sumber yang definitif yang menyebutkan dari mana asalnya pendiri Kerajaan Kutai Kertanegara itu. Menurut hikayat, kerajaan ini didirikan oleh anak seorang kepala kampung di Kutai Lama itu sendiri, yaitu Kampung Jahitan Layar. Nama kampung ini hingga sekarang masih dipakai untuk nama suatu bukit kampung di sana. Raja yang dimaksudkan adalah Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang biasa disebut juga Dewa Mangkat. Raja ini memerintah sekitar tahun 1300-1500 Masehi dan permaisurinya bernama Putri Karangmelanu, anak kepala kampung hulu dusun yang letaknya di 1 diketahui dengan pasti. Jadi, secara kronologis menurut hikayat tersebut raja-raja Kutai Kertanegara itu adalah sebagai berikut. 1. Aji Batara Agung Dewa Sakti, 1300-1350, 2 Aji Batara Agung Padukanira, atau disebut juga Aji dalam Tajau, 1350-1370. 3. Aji Maharaja Sultan atau Aji Wirabayan, 1370-1420. 4. Aji Mandaraya atau Aji Dirubayan Muda, 1420-1475. Aji Pangeran Tumenggung V Bayabaya atau Pangeran Rubayan Anom, 1475-1525. 6. Aji Raja Mahkota atau Aji Raja di Istana atau Aji di Makam, 1525-1600. 7. Aji di Langgar atau Aji Mandaraya, 1600-1605. 8. Aji Pangeran Sinom Panji Nendapa ing Martapura, 1605-1635. 9. Aji Pangeran Agung Ngeleni Martapura atau Aji di Keranda, 1635-1650. 10. Aji Pangeran Dipati Nojo Kesuma Eleni Martapura atau Pangeran di Tureja, 1650-1686. 11. Aji bagi gelar Ratu Agung, 1686-1700. 12. Ai Pangeran Dipati Tua ing Martapura atau Pangeran Jem Bangan, 1700-1730. 13. Aji Pangeran Dipati Anom Mendapa Eleni Martapura atau Mar, Hum Pemarangan atau Aji yang Begawan, 1730-1732. 14. Aji Sultan Muhammad Leris atau marhum di Kutai, 1732-1739. 15. Aji marhum Muhammad Muslihuddin atau marhum Air Mawar, 1739-1782. 16. Aji Sultan Muhammad Sasatu Ehuddin atau marhum Tenggarong Anak,
1782-1845, Aji 17, Sultan Muhammad Sulaiman atau marhum Istana, 1845-1899. 18. Aji Sultan Muhammad Alimuddin atau marhum Adil, 1899-1910. 19. Aji Sultan Muhammad Parikesit, 1920-1960, Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tangga 1/21/1/1960. Adanya penambahan perkataan Kertanegara di belakang Kutai. Apakah penambahan kata Kertanegara itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa pendiri kerajaan Kutai itu berasal dari keturunan kerajaan Kertanegara? 1268-1292, Raja Kerajaan Singasari dari Jawa Timur. Dugaan ini agaknya lebih mempunyai dasar. Kalau kita perhatikan angka tahun jatuhnya Raja Kertanegara dengan dinobatkannya raja pertama di Kutai itu hampir bersamaan, yaitu sekitar tahun 1300. Sudah dapat dipastikan dalam periode ini kerajaan-kerajaan yang berada di daerah Kalimantan Timur, terutama kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura, sudah mempunyai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang baik. Hal ini terbukti dengan didapatkannya undang-undang yang disebut Panji Selatan, dan Undang-Undang Maharaja Nanti, atau Brajaniti. Dunia luar Kutai Kertanegara sering sekali mengadakan hubungan, seperti dengan Kamboja, Siam, Kerajaan Sayangka Gajah, Cina dan Cempa. Dalam hubungan ini Kutai pernah memegang peranan dalam lapangan diplomatik, terutama sebagai pendamai di antara kerajaan-kerajaan yang berselisih seperti antara Cina di satu pihak dan Kamboja dan Siam di pihak lain. Kutai juga pernah disebut-sebut menjadi pendamai antara Majapahit dan Champa. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.